Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah formasi pelindung besar diaktifkan, lapisan formasi spiritual yang kuat menutup seluruh wilayah dan melindungi mereka di dalamnya. Selanjutnya, naga emas yang sangat besar mulai muncul dari formasi pelindung agung. Naga emas yang sangat besar itu memiliki panjang lebih dari selusin meter, dan yang terbesar panjangnya beberapa puluh meter. Mereka semua sangat mendominasi, dan benar-benar memancarkan aura Raja Bela Diri. Oh surga, aku telah mendengar bahwa formasi pelindung agung Akademi Azure Dragon sangat kuat. Melihatnya sendiri hari ini, itu sungguh luar biasa, ucap orang-orang. Pada saat itu, di saat orang-orang dari Akademi Azure Dragon dan dinasti kerajaan Jiang masih tenang, tapi orang lain yang datang untuk memberi selamat kepada Chu Guyu semuanya dibuat kagum oleh formasi pelindung agung. Dan bahkan pengrajin yang sombong dan sombong itu mengungkapkan ekspresi kekaguman. Meskipun mereka tidak memiliki kultivasi, tapi mereka telah hidup di dunia kultivator bela diri sepanjang hidup mereka. Namun bahkan dengan itu, ini masih pertama kalinya mereka melihat formasi pelindung Grand. Pada saat itu, mereka memiliki rasa hormat yang sama sekali baru terhadap Akademi Azure Dragon. Alasan untuk itu adalah, karena Akademi Azure Dragon memiliki kualifikasi untuk membuat mereka merasa dihargai. Formasi yang luar biasa. Bahkan Martial Kings akan mencari kematian dengan datang ke sini. Aku akan melihat dengan tepat, siapa itu yang cukup bodoh untuk masuk tanpa izin ke Akademi Azure Dragon selama hari perayaannya, kata banyak orang yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Bas. Namun demikian, sinar keemasan cahaya itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu berhasil tiba di depan Akademi Azure Dragon, dan tepat di depan formasi pelindung agung. Pada saat itu, pendiri Akademi Azure Dragon mulai mengerutkan keningnya. Dengan segera, dia pun berteriak oh tidak di dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena terlepas dari apa sinar cahaya emas itu telah mencapai jangkauan serangan grand formasi pelindung mereka. Namun demikian, formasi pelindung agung itu tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerang sinar keemasan. Itu pertanda tidak normal. Kemudian adegan yang lebih mengejutkan juga segera terjadi. Tidak hanya naga emas itu tidak menyerang sinar cahaya keemasan, tapi mereka juga membiarkan sinar cahaya emas itu terus mendekati formasi pelindung agung. Yang paling penting adalah, sinar keemasan memperlakukan formasi pelindung besar seolah-olah itu tidak ada. Sama seperti itu, ia melewati formasi pelindung agung dan tiba di alun-alun yang luas. Ini buruk. Melihat bahwa sinar cahaya keemasan telah menembus formasi besar, banyak orang yang hadir mulai panik. Beberapa di antara mereka bahkan berbalik untuk melarikan diri. Wush! Tepat pada saat itu, sinar keemasan menghilang. Ketika cahaya menyilaukan menghilang, kerumunan menemukan bahwa sebuah kota kecil benar-benar mengambang di langit. Kota kecil itu tidak terlalu besar. Namun demikian, itu ditutupi dengan istana giok yang berhiaskan berlian. Yang paling penting adalah, tidak hanya istana-istana itu sangat indah, tapi ada juga banyak tanaman indah dan bunga langka, serta gunung tinggi dan air terjun. Ditata dengan indah, kota itu hanya muncul seperti kota di mana dewa tinggal. Sebenarnya ada istana yang begitu indah di dunia ini. Hari ini, lelaki tua ini benar-benar memperluas wawasannya, ucap seseorang. Pada saat itu, banyak kultivator bela diri masih ketakutan. Namun demikian, para pengrajin yang tidak takut mati semuanya mengeluarkan kertas dan pensil, itu untuk membuat sketsa kota mengambang di depan mata mereka. Kakak, apakah ini hadiah ucapan selamat untuk kepuasan kamu? Ucap seseorang. Tepat pada saat itu, tawa tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, kerumunan menemukan bahwa dua orang telah muncul di puncak gerbang kota-kota yang terapung itu. Salah satunya adalah Chu Zhen. Adapun orang lain, itu adalah Chu Feng. Chu Feng, seru kerumunan.
Semua orang sangat terkejut melihat Chu Feng. Bahkan mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Apa? Chu Feng? Itu adalah Chu Feng. Pada saat itu, yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Bahkan para pengrajin itu mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena reputasi Chu Feng benar-benar terkenal. Wush! Pada saat itu, Chu Feng melayang ke permukaan dengan Chu Zhen. Dia setengah berlutut ke tanah, dan mulai dengan sopan menyapa para seniornya. Murid Akademi Azure Dragon, Chu Feng memberikan penghormatan kepada leluhur. Murid Chu Feng memberi hormat untuk guru, ucap Chu Feng. Setelah memberikan penghormatan kepada seniornya, Chu Feng berdiri kembali dan menggenggam tangannya ke Chu Guyu. Murid Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Kepala Akademi, ucap Chu Feng. Kamu bocah, apakah kamu berencana untuk membuat aku keluar sebagai orang tua? Ucap Chu Guyu sambil berdiri dan memukul kepala Chu Feng dengan kejam. Meskipun penampilannya itu sepertinya menunjukkan bahwa dia marah, tapi dia memiliki senyum yang berkilauan di wajahnya. Adapun Chu Feng, dia tidak marah oleh Chu Guyu. Malahan sebaliknya, dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Kakak, apakah ini hadiah ucapan selamat untuk kepuasan kamu?" Ucap Chu Feng. "Apakah kamu yang membuatnya?" Tanya Chu Guyu. "Aku mendengar dari Chu Zhen, bahwa kamu harus menggantikan posisi kepala akademi hari ini. Awalnya aku khawatir tentang apa yang harus hadiah kepada kamu. Untungnya Chu Zhen mengatakan kepada aku bahwa, kamu jengkel tentang pembangunan satu set istana. Jadi, aku memutuskan untuk membuatnya untuk kamu," ucap Chu Feng. "Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Benar saja, orang yang mengenal aku yang terbaik masihlah adik laki-laki aku," ucap Chu Guyu. Setelah mendengar bahwa itu dibuat secara pribadi oleh Chu Feng, senyum Chu Guyu tumbuh semakin cemerlang. "Karena kamu menyukainya, maka mari kita pindahkan ke tempat yang seharusnya," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menunjuk dengan tangannya. Kemudian, kota terapung mulai melayang ke kejauhan. Pada akhirnya, itu mendarat di sebuah gunung besar. Itu adalah tempat di mana seperangkat istana dimaksudkan untuk dibangun. "Tuan Chu Feng, bolehkah aku bertanya berapa lama kamu merancang kota itu?" Pada saat itu, pengrajin yang berbicara melawan Raja Monyet mengerikan sebelumnya, dia berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu berbicara tentang kota itu? Aku tidak tahu berapa lama bagi Chu Feng untuk mendesainnya, tetapi aku tahu bahwa ia membangunnya secara instan," kata Chu Zhen. "Apa? Instan?" Mendengar kata-kata itu, pengrajin itu mengungkapkan ekspresi terkejut. "Mustahil. Kota itu begitu indah dan indah. Sesuatu seperti itu akan membutuhkan setidaknya 8 hingga 10 tahun untuk dibangun," ucap para pengrajin lain yang juga berjalan. "Senior, apakah kamu semua pengrajin?" tanya Chu Feng sambil tersenyum. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang ini. Namun jika melihat tangan kasar mereka, dia bisa menentukan pekerjaan mereka. "Ya tuanku," balas para pengrajin sambil menggenggam tangan mereka. Dibandingkan dengan saat menghadapi orang lain, mereka sangat menghormati Chu Feng. Alasan mereka memperlakukan Chu Feng dengan hormat adalah, karena kota yang membuat mereka terkagum-kagum dibangun oleh Chu Feng. Dengan demikian, mereka merasa kagum pada Chu Feng dari lubuk hati mereka, karena mereka tidak mampu membangun kota seperti itu. "Senior, sepertinya kamu semua menyukai kota itu?" tanya Chu Feng. "Ini benar-benar puncak kesempurnaan. Bahkan jika beberapa dari kita di sini untuk bergandengan tangan, kita mungkin masih tidak dapat membangun sesuatu seperti itu. Jadi, teman kecil Chu Feng, kami harap kamu dapat dengan jujur memberitahu kami, berapa lama tepatnya kamu digunakan untuk membangun kota itu?" tanya perajin terkemuka itu. "Aku sudah bilang itu instan. Mengapa kamu semua bertanya lagi?" Chu Zhen berkata dengan sedikit marah. Namun demikian, Chu Feng menghentikan Chu Zhen dan kemudian berkata kepada orang-orang tua itu. "Karena para senior menyukai gaya aku, maka aku dapat memberi hadiah kepada setiap senior dari karya aku," ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya.
Kemudian, kekuatan formasi spiritual emas yang tak terbatas menyelimuti langit. Chu Feng mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan mulai membuat garis besar di langit. Kecepatannya sangat cepat, sehingga tidak ada yang mampu mengikuti gerakannya. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng mengambil lengan bajunya, cahaya keemasan di langit menghilang. Pada saat itu, 6 istana muncul di langit. Keenam istana semuanya berdiri terpisah satu sama lain. Mereka masing-masing memiliki 3 level, dan juga tidak terlalu besar. Namun demikian, mereka sangatlah rumit. Tidak hanya ada halaman, tapi ada juga bunga, tanaman, dan pepohonan. Meskipun mereka tidak semenarik kota sebelumnya, tapi mereka semua unik dan indah. Chu Feng melambaikan tangannya, dan 6 istana mendarat di alun-alun. Kemudian, Chu Feng menoleh ke Chu Guyu dan berkata, 6 istana ini adalah hadiah aku untuk 6 senior. Kakak laki-laki, aku harus merepotkanmu dengan memerintahkan kakak laki-laki untuk membawa 6 istana ke rumah ke-6 senior, ucap Chu Feng. Tidak masalah, balas Chu Guyu sambil mengangguk. Pada saat itu, ke-6 pengrajin mengungkapkan ekspresi rumit di mata tua mereka. Tiba-tiba saja, pemimpin 6 pengrajin berlutut di depan Chu Feng dan mulai bersujud padanya. Senior, apa yang kamu lakukan? Chu Feng buru-buru membantu para pengrajin. Tuan Chu Feng, lelaki tua ini tidak pernah merasakan kekaguman terhadap orang lain sepanjang hidupnya sebagai seorang tukang. Namun hari ini, pria tua ini telah sepenuhnya dimenangkan. Tuan Chu Feng, tolong anggap aku sebagai muridmu. Pada saat itu, pengrajin tua itu sangat emosional sehingga pipinya mengalir dengan air mata. Tuan Chu Feng, tolong anggap kami sebagai muridmu juga. Pada saat itu, 5 pengrajin lainnya juga berencana untuk berlutut dan bersujud kepada Chu Feng. Namun kali ini, Chu Feng sudah siap. Jadi, dia mencegah mereka berlutut padanya. Konon, dia juga bisa mengatakan bahwa ke-6 pengrajin ini tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan. Justru sebaliknya, mereka benar-benar mengagumi pekerjaan mereka. Dengan demikian, setelah Chu Feng membantu ke-6 pengrajin itu naik, ia membuat garis besar dengan telapak tangannya ke langit. Segera, pembentukan formasi skala kecil pun muncul. Itu kemudian berubah menjadi 6 buku tebal, dan masing-masing mendarat ke tangan masing-masing pengrajin. Para senior, junior ini tidak memiliki banyak hal yang dapat aku ajarkan kepada kamu semua. Namun karena kamu semua menyukai istana, aku telah mengumpulkan gambar-gambar istana paling indah yang pernah aku lihat untuk kamu semua lihat. Aku harap kamu semua dapat mencapai pencerahan dari mereka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Terima kasih Tuan. Pada saat itu, ke-6 pengrajin berbicara secara emosional. Alasan untuk itu adalah, karena buku-buku itu tidak hanya berisi desain banyak istana yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tapi ada juga segala macam informasi tentang detail dan desain istana. Dari situ bisa dilihat, seberapa rajinnya Chu Feng ini. Bagi mereka, buku-buku yang diberikan Chu Feng hanyalah harta. Namun demikian, Chu Feng telah memberikan harta semacam ini kepada mereka begitu saja. Karena itukah, bagaimana mungkin mereka tidak mengucapkan terima kasih? Sebelumnya, siapa yang mengatakan bahwa kemampuan adik Chu Feng untuk membuat istana, itu jauh lebih rendah daripada pengrajin profesional? Pada saat itu, Chu Yue berkata dengan bibir melengkung. Saat dia berbicara, dia sengaja melirik lelaki tua yang mempresentasikan desain cetak biru sebelumnya. Tuan Chu Feng, tolong maafkan aku, tolong maafkan aku. Menanggapi ucap tersebut pria tua yang telah menyajikan desain buru-buru berlutut di tanah dan mulai memohon pengampunan. Dia sangat takut. Dia sangat menyesali kesombongan dan kesombongannya. Pada saat itu, selain merasakan kekaguman mendalam atas pencapaian Chu Feng dalam konstruksi bangunan, dia juga sangat yakin bahwa Chu Feng adalah seseorang yang bisa menenggelamkannya hingga mati dengan mulut penuh meludah. Seseorang seperti Chu Feng sudah tidak lagi mampu dianggap manusia. Dia hanyalah eksistensi yang mirip dengan dewa, dan Chu Feng adalah seseorang yang dia tidak mampu menyinggung. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Karena Chu Feng datang terlambat, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya.
Karena itulah, dia melihat ke arah Chu Yue. Tidak ada yang akan membunuhmu. Berhenti menangis. Jangan merusak acara yang membahagiakan ini. Ucap Chu Yue sambil menatap lelaki tua itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Setelah lelaki tua itu berdiri, dia menyeka air matanya, dan buru-buru berlari menuju pintu keluar. Itu sudah jelas, dia sangat ketakutan. Setelah tidak melihat kamu selama beberapa tahun, kakak aku yang baik hati dan pengertian, Chu Yue sebenarnya juga belajar membuli orang lain, ucap Chu Feng. Chu Feng memandang Chu Yue dengan senyum berseri-seri, dan dia sudah berhasil menebak apa yang terjadi. Tidak, bagaimana aku bisa melakukannya, balas Chu Yue sambil tersenyum manis. Kemudian, dia meraih Chu Feng dan berkata, adik laki-laki Chu Feng, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini? Tanya Chu Yue. Bagus kok, aku sangat merindukan semua orang, jawab Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melihat sekelilingnya. Pada saat itu, orang-orang yang dekat dengannya semua berjalan mendekat dan mengepungnya dengan erat. Katakanlah adik laki-laki, kakak laki-lakimu Chu Guyu adalah kakak laki-lakimu. Tapi aku, kakak monyet, bukan kakakmu lagi kan? Tanya Raja Monyet yang mengerikan memandang Chu Feng dengan senyum bercanda. Kakak monyet, kata-kata macam apa itu? Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kamu? Balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan Cosmos Sak dan mendorongnya ke tangan Raja Monyet yang mengerikan. Wow, kamu benar-benar adikku yang baik, seru si monyet. Setelah melihat isi dari Cosmos Sak, sang Raja Kera yang mengamuk sangat bersemangat, itu sehingga dia mulai melompat-lompat. Dia benar-benar gembira. Ini tidak akan dilakukan. Mereka semua diberi hadiah. Lalu bagaimana dengan kita? Pada saat itu, yang lain mulai meminta hadiah dari Chu Feng. Tentu saja, ada hadiah untuk semua orang, ucap Chu Feng. Chu Feng sudah menyiapkan hadiah untuk semua orang yang dekat dengannya, dan masing-masing dari mereka mendapatkan hadiah. Setelah dia memberikan hadiah kepada semua orang yang dekat dengannya, dia melihat ke para tetua dan murid Akademi Azure Dragon yang tidak dikenal. Dia mampu mengatakan bahwa semua orang ini sangat takut padanya. Namun demikian, mereka semua mengandung tatapan rindu di mata mereka. Seolah-olah mereka ingin Chu Feng untuk mengambil beberapa pandangan lagi pada mereka, dan kemudian memberi mereka beberapa hadiah juga. Aku, Chu Feng, adalah murid Akademi Azure Dragon. Karena itulah, aku tidak akan pernah melupakan senior dan murid-murid Akademi Azure Dragon aku. Hari ini aku, Chu Feng, tidak hanya kembali dengan hadiah yang disiapkan untuk semua senior, tapi aku juga telah menyiapkan hadiah untuk semua teman-teman murid Akademi Azure Dragon, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan jumlah martial bats yang meluap muncul di langit. Ada beberapa puluh juta martial bats. Lalu kemudian, seolah-olah manik-manik martial itu memiliki kesadaran, manik-manik martial mulai mendarat di tangan para tetua dan murid Akademi Naga Azure. Setiap orang mendapatkan banyak martial bats. Terima kasih Tuan Chu Feng, ucap mereka. Setelah menerima martial bats, semua tetua dan murid sangat gembira. Mereka mulai berlutut dengan sopan untuk berterima kasih kepada Chu Feng. Kamu sudah berterima kasih padaku, itu terlalu awal, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Kemudian tangannya mulai bergerak, dan formasi besar muncul di udara. Kemudian Chu Feng mulai melemparkan bahan ke formasi besar itu tanpa henti. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang mampu melihat gerakan Chu Feng. Setelah kira-kira 1 jam berlalu, Chu Feng akhirnya selesai mengatur formasi besar itu. Hanya saja, tidak ada yang tahu untuk apa formasi emas dan mempesona itu. Namun tanpa keraguan, mereka semua dipenuhi dengan harapan terhadap formasi besar itu. Chu Feng mampu membangun istana-istana indah itu secara instan. Baginya menghabiskan 1 jam untuk membangun formasi besar itu, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Apa itu? Lord Chu Feng tidak mungkin membangun istana untuk kita masing-masing kan, kata seorang murid dengan ekspresi penuh antisipasi. Berhentilah bermimpi. Status apa yang kita miliki?
Tuan Chu Feng telah memperlakukan kami dengan sangat baik untuk memberikan kami hadiah. Bagaimana mungkin dia bisa menghabiskan waktu untuk menciptakan istana yang begitu halus untuk kita? Selain itu, ada begitu banyak orang di Akademi Azure Dragon kami, bagaimana mungkin dia bisa membangun banyak istana dalam waktu sesingkat itu? Kata seseorang. Namun demikian, mereka juga tidak bisa mengalihkan pandangan dari formasi besar Chu Feng. Mata mereka juga dipenuhi dengan antisipasi. Menyebar, ucap Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba membuka lengannya yang terbuka. Lalu kemudian, banyak sinar menyilaukan dari cahaya keperakan mulai keluar dari formasi emas. Ada sejumlah besar sinar berwarna perak, dan mereka berjumlah puluhan juta. Seperti meteor perak, mereka terbang melintasi langit seolah-olah mereka sedang menari. Itu pemandangan yang sangat menyilaukan. Setelah sinar perak melayang di langit untuk sementara waktu, mereka mulai turun ke tangan para tetua dan murid Akademi Azure Dragon. Ketika sinar cahaya keperakan mendarat di tangan kerumunan, mereka semua terkejut setelah menemukan bahwa mereka semua telah menerima senjata pedang perak. Tidak hanya pedang perak yang indah, tapi kata-kata Akademi Azure Dragon juga tertulis di bilahnya. Oh surga, apakah aku bermimpi? Seru kerumunan. Pada saat itu jangankan orang-orang yang diberi pedang, bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan pedang mengungkapkan wajah tidak percaya. Puluhan juta pedang. Mereka semua persis sama. Yang terpenting adalah, tak satu pun dari pedang itu yang merupakan pedang biasa. Justru sebaliknya, mereka adalah elit armamen. Puluhan juta elit armamen. Selain itu, mereka semua adalah elit armamen berkualitas tinggi. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan kerumunan tanpa henti. Namun demikian, mereka bahkan lebih terkejut dengan bagaimana Chu Feng berhasil membuat semua pedang itu hanya dalam 1 jam. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.